Bogor, Kecamatan Kelapa Nunggal, menindaklanjuti terkait perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yakni pengesuk atau supplier barang dengan perusahaan kontraktor PT AMA. Pasalnya perjanjian tersebut dilanggar, sontak terjadi perdebatan di antara kedua belah pihak. Hal tersebut ditindaklanjuti oleh owner supplier beserta ketua dusun 3 Desa Lulut, lantaran hanya janji yang didapat dan merasa kecewa owner supplier kemudian geruduk kantor PT AMA di JBL, Jawa Barat Bersih Lestari. Guna mendapatkan kejelasan terkait perjanjian yang sudah disepakati, akhirnya perwakilan dari PT AMA berikan ruang untuk adakan pertemuan musyawarah di kawasan tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah, Tepas, pada Rabu siang, 28 Desember 2022. Sebelumnya, Kepala Dusun 3 bersama owner supplier bergerak di bidang penyuplai barang penyedia material mendapatkan perlakuan tidak relevan oleh PT AMA. Setelah rangkaian perjanjian sudah disepakati namun PT AMA mengingkari janji. Pasalnya, PT AMA berikan cek BCA kosong dengan nomina 200 juta rupiah. Hal tersebut menjadi sorotan media dan pihak korban akan menindaklanjuti terkait yang diperlakukan oleh PT AMA. Pihak owner supplier bersama korban lainnya mengadakan musyawarah dan menghadirkan perwakilan dari PT AMA pada Rabu, 28 Desember 2022, guna klarifikasi terkait dengan janji pembayaran tersebut. Selain itu, yang menjadi korban tipu daya oleh PT AMA bukan saja supplier barang. Korban selanjutnya, kepala pekerja dan para tukang pun menerima perlakuan yang sama mendapatkan cek BCA kosong. Dinilai tindakan melawan hukum PT AMA sempat akan dilaporkan karena tindakan yang ingkar janji terkait pembayaran biaya supplier barang material di proyek pembangunan jalan di PT AS Lulut Nambo hingga berbulan-bulan. Perlu diketahui, PT AMA adalah perusahaan bergerak di bidang kontraktor mengerjakan pekerjaan dengan dana APBD Provinsi Jawa Barat. Selalu menghindari janji sesuai apa yang disepakati. Dari mulai pembicaraan maupun perjanjian tertulis itu selalu dihindari. Maka kami sebagai supplier yang diberikan SK oleh PT AMA tersebut mengambil tindakan untuk yang terakhir kalinya memberikan ruang waktu terhadap pihak PT AMA yang diambil oleh Pak Anjar sebagai manajer di sini dan Pak Atta, bahwa ini akan diberikan 1 hari untuk pembayaran besok hari Kamis sesuai kesepakatan. Sebenarnya hari ini hari Rabu ya, tertulis kemarin hari Jumat melenceng, lalu hari Rabu minta waktu, lalu melenceng juga. Nah, kami besok 1 hari, setelah besok 1 hari tidak ada pembayaran, maka kami sepakat dengan pihak PT AMA yang diwakili oleh Pak Anjar dan Pak Atta tersebut bahwa paginya akan eksekusi besi yang ada di wilayah di sini di proyek PT AMA dan pemilik PT AMA. Berapapun nilainya nanti akan untuk mengurangi tagihan-tagihan kami. Kenapa kami tidak memberikan ruang waktu cuma 1 hari memberikan waktu? Karena memang kami udah udah jengah juga, udah tidak 2 bulan. Udah dari kesepakatan SPK itu 2 minggu pembayaran, lalu 2 bulan, setelah 2 bulan diberikan cek tanggal 1, ceknya tanggal 21 ketika dicairkan cek kosong gitu. Jadi kami udah terlalu memberikan ruang waktu. Jadi tidak ada ruang waktu lagi, cuma untuk 1 hari besok. Tindakan saya nanti ketika besok ini kali jadi, maka kesepakatan hari Jumat pagi itu eksekusi besi yang ada di sini kita ditimbang ada berapa kilo itu timbangannya dan berapa hasil nilainya. Ketika mencukupi syukur, kalau tidak mencukupi berarti masih ada tagihan lain ke depannya. Dan mereka pun sesuai kesepakatan hari Jumat kemarin itu menjaminkan 1 unit mobil dump truck merek Giga gitu aja, Isuzu Giga ya. Kurang lebih 200 juta. Iya.
Harapannya kami sebenarnya mah pengen beres semuanya. Jangan kita berlarut-larut seperti Poinnya sih kita masih bertanggung jawab untuk pembayaran ke pihak wilayah atas pengiriman material. Ya alhamdulillah kita masih dikasih waktu sampai hari Jumat pagi. Mudah-mudahan ada jalan keluar untuk kami untuk bisa menyesuaikan. Di samping kami juga masih mengurus tagihan kami ya untuk menyelesaikan di wilayah, terutama untuk pihak dari pemberi kerja owner di sini. Kita pun juga lagi nunggu proses dari owner untuk melakukan pembayaran ke kami sehingga permasalahan ini segera selesai. Kami bukannya tidak mau menyelesaikan, tapi kami lagi kondisinya belum bisa menyelesaikan. Ya mudah-mudahan memang dari pihak owner sendiri pun memberikan solusi dan mempercepat proses penagihan kita, tidak mempersulit, tidak banyak birokrasi, artinya menyesuaikan juga apa yang sudah kita kerjakan, dan kita bisa terima pembayaran dan kita bisa merilis mendistribusikan ke pihak wilayah ataupun ke supplier satpam kami yang di wilayah pekerjaan TPPS 6 kemarin. Kalau bilet giro itu kan kemarin saya tidak memberikan atau tidak tahu ya. Nah, itu mungkin dari pihak kantor sendiri kemarin negosiasi untuk memberikan jaminan lah ya untuk sebagai bentuk pegangan. Namun memang ada aset, karena saya pikir juga kita ada pembayaran juga, ada cash in masuk untuk menutup atau mengisi giro tersebut. Nah, cuman ada beberapa hal yang mungkin agak terlambatan, belum sempat untuk mengisi rekening giro tersebut gitu Pak. Ya mungkin dalam segera waktu cepat kita bisa menyelesaikan lah keterlambatan ini. Sudah ada kesepakatan, dia sama-sama mengerti lah dan saling juga memahami bahwa ya kita juga lagi berusaha ya untuk menyelesaikan. Memang harus ada deadline-nya juga, dan kita juga ya sampai hari Jumat lah. Kalau sudah tidak bisa ya mungkin ada opsi lain untuk melakukan itikat baik pembayaran. Setelah itu pasti kita akan selesaikan sepenuhnya gitu Pak. Itu aja sih. Keperluannya untuk menagih tenaga kerja, upah tenaga kerja. Kantor emang baru 11 pihak. Hitungannya 265. Ya, yang baru dibayarkan di Kasbon itu 107. Nah, untuk saat ini untuk pembayaran saya, untuk pembayaran tenaga kurang lebih 45 juta. Untuk pembayaran warung 65 itu total, karena kita belum ada pembayaran istilahnya untuk begitu 2 minggu, kan perjanjiannya 2 minggu ya. 2 minggu kerja dapat hasil kita di progres terus dibayar, tapi ternyata hanya dikasih bon-bon aja. Dikasih cek itu kosong. Betul. Dari PT apa itu? Dari PT AMA ya, kantornya kalau nggak salah di PIK ya. Saya juga belum pernah ke kantornya karena kita hubungannya di sini. Dipanggil ke proyek ini Pak Askari yang memanggil suruh mengisi orang. Dan saya pernah menanyakan kapan SPK-nya dibuat untuk acuan saya mengenai harga-harga. Ternyata nanti Pak Yadi berjalan sampai saat ini berjalan 3 bulan nih. Kita baru ya itu tadi yang saya bon-bonan aja ya, belum ada pembayaran lunas gitu ya. Bikin fondasi itu kurang lebih udah 1.500 meter kubik kayak. Nah, dan sampai saat ini progres saya dan SPK pun belum terbit, namanya dari Pak Askari atau Pak Diki mungkin sebagai PM-nya JBL ya. PM-nya JBL itu merangkap dengan jadi direksi PT AMA Pak. Ya untuk setahu saya, karena saya untuk orang AMA di kantor pusat belum tahu ya. Yang ngasih cek itu emang ada dari PT Kontraktor AMA dan ditandatangani sebagai direktur, kalau nggak salah direktur utamanya mungkin sebagai namanya Paroni ya, itu aja. Jadi yang jelas saya dari awal baru dibon-bonin aja Pak, belum ada ya di bawah naungan Pak Diki Kontraktor AMA ya. Kontraktor AMA itu kerjasama mungkin antara JBL, ini proyek APD kayak anggaran pemerintah daerah ya, daerah Jawa Barat ya, mengajukan dengan daftar harga saya pengajuan. Ternyata pengajuan itu nama dia belum di ACC sampai saat ini. Kalau dengan hitungan saya yang itunya sekitar 160 juta. Oke.
harapannya saya pengennya secepatnya supaya tidak ditungguin sama tenaga kerja ini dan warung, kasihan warung udah nggak ada belanjaan lagi Pak. Siap, terima kasih Pak. Mungkin itu aja yang saya minta bantuan juga dari teman-teman yang ada di sini, karena ini tenaga saya juga udah pada datang nungguin. Nah, itu yang saya agak sedikit pusing, karena dari mereka tuh dulu perjanjian 4 minggu Pak. Jurnalis dari Kabupaten Bogor melaporkan.